Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kebumen, Jawa Tengah ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian Wi-Fi warna putih ya. Ini menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 800 1765 119238. Terima kasih banyak sekali lagi. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko baik Shopee ataupun Tokopedia bisa cek di deskripsi. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kebumen. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya adalah HP plus softcase ya. Dimana softcase-nya seperti ini ya, softcase Xperia 1 Mark II warna putih. Itu saja kelengkapannya ya. Kemudian kita tunjukkan nomor email ya. Ini nomor emailnya 35400 sekian dengan akhiran 3769 ya. Ini emailnya belum didaftarkan di Bea Cukai ya. Jadi hanya bisa pakai WiFi. Kadang masih bisa dipancing pakai Indosat atau kartu Tri ya. Untuk cara memancingnya nanti bisa kami kirim tutorial cara pancing sinyal Indosat atau Tri di HP yang sudah terblokir seperti ini ya. Kalau saya lupa bisa chat di Shopee kami ya terkait tutorialnya, sudah kami buatkan video di YouTube. Kemudian setelah kita tunjukkan nomor emailnya, kita lihatkan juga di pengaturan tentang ponsel ya. Ini emailnya sama seperti tadi ya, dengan akhiran 3769, versi Androidnya 11 seperti itu. Modelnya SOG 01 ya, ini versi AU ya, versi Jepang Xperia 1 Mark II versi Jepang, RAM 8, internal 128 GB. Kemudian kita masuk ke review fisik ya. Untuk fisiknya seperti ini, mulus, tidak ada lecet, tidak. Untuk fisik bagian atas atau LCD bagian atas tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada dent ya. Ini belum terpasang hidrogel, belum terpasang tempered glass ya. Saran kami beli tempered glass ya, beli tempered glass daripada hidrogel ya. Karena tentu saja tempered glass lebih tebal daripada hidrogel sehingga melindungi lebih maksimal seperti itu. Oke. Kemudian untuk fisik bagian belakang saya kira juga masih lumayan mulus ya, seperti ini. Kemudian untuk kaca kamera juga aman ya, tidak ada retak atau pecah. Kemudian untuk fisik bagian samping juga masih lumayan mulus, semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, tombol power on off beserta sidik jari. Nanti kita cek sidik jarinya. Kemudian ini tombol volume. Fisik bagian atas saya kira juga masih lumayan mulus. Kemudian fisik bagian bawah sini juga masih lumayan mulus, bagian samping maksud saya. Kemudian fisik bagian bawah juga masih lumayan mulus, ada beberapa cat yang mengelupas tipis seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk review fisiknya. Kemudian kita lanjut untuk beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek touchscreen. Kita pastikan touchscreen aman, tidak ada kendala. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang setiap kali kami buat video kita sampaikan ya. 3 tips penting dari kami. Tips yang pertama, ketika kita bepergian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans ataupun celana lainnya yang ketat ya. Ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok, HP-nya tertekan ya, sehingga timbul masalah pada LCD, bisa shadow, bisa green screen, bisa layar bergaris dan sebagainya. Begitupun juga ketika kita tidur ya, jauhkan dari tempat tidur, lebih baik diletakkan di atas meja ya. Karena kalau kita sanding ketika tidur, ditakutkan tertindih ketika tidur ya, sehingga timbul masalah pada LCD seperti itu. Tips yang kedua tidak kalah penting ya, jangan sampai overcharging.
Maksud dari overcharging adalah pengecasan yang terlalu lama, misalkan dicas sambil ditinggal tidur, seperti itu sangat berbahaya. Bisa konslet pada baterai, bisa konslet pada mesin, sehingga bisa mengakibatkan handphone mati total, seperti itu ya. Jadi usahakan dicas sebagaimana wajarnya, sebagaimana normalnya ya, 2 jam atau 2,5 jam ya, penuh dicabut, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, jangan sampai overheat ya. Overheat atau over panas ya, misalkan dipakai untuk game berjam-jam, dipakai untuk live streaming, merekam video ya, tentu HP akan panas jika berlama-lama. Jika hal itu terjadi, bisa dihentikan dulu pemakaiannya ya, hingga suhu HP normal, sehingga baru dipakai lagi. Atau kalau mau pemakaian yang lebih lama ya, untuk live streaming lebih lama, gaming lebih lama, bisa beli cooler atau pendingin atau kipas ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu akan membuat suhu handphone lebih tahan daripada panas, seperti itu. Oke. Untuk touchscreen aman ya, semuanya dapat disentuh dengan lancar. Kita lanjut ke display. Oke, display putih bersih, tidak ada shadow, bercak, tompel ataupun penyakit lainnya ya. Warna abu-abu juga oke. Kemudian warna hitam pekat, warna merah juga oke, hijau, biru, gradasi, kemudian garis, kemudian gradasi lagi juga oke. Oke, kita jamin aman untuk LCD. Kita lanjut ke LED ya, lampu LED. Notifikasi, perhatikan pojok kanan atas ya, lampu kedip-kedip nyala, lampu kedip-kedip. Kemudian speaker, ya, suara speaker jernih, speaker atas. Speaker bawah. Kita cek mikrofon ya. Halo tes 1 2 3, cek 1 2 3. Halo tes 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, kedengaran. Sekali lagi, halo cek mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Cek mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, kedengaran mikrofon atas dan bawah. Kita lanjut ke kamera ya. Ke kamera utama dulu, main kamera, kamera belakang. Kamera 1 tes, ini kamera utama. Oke, bisa. Kemudian kamera 2 tes, ini lensa zoom ya. Oke, bisa ya. Kemudian kamera 3 tes, ini lensa ultrawide. Oke, bisa juga. Kemudian kamera depan ya. Oke, kamera utama oke. Kamera depan, kemudian lampu flash nyala, kemudian sensor NFC ya, NFC. Tag reading ya, siap untuk membaca. Kita ada kartu yang ada NFC nya. Nah, bisa ya. New Tag Discover, artinya NFC nya berfungsi ya, ada sesuatu yang ditempelkan new tag. Oke, kemudian NFC, kemudian kita cek ke kompas, angkanya berubah ya. Akselerometer, bolanya bergerak, kemudian giroskop, kubusnya bergerak, kemudian sensor cahaya, angkanya berubah, kemudian baterai ya, baterainya juga masih hijau, kemudian fingerprint. Untuk sensor fingerprint kita masuk ke pengaturan keamanan ya, ke setelan, ke keamanan, kita sidik jari, kita pengelola sidik jari, kita setting pola ya, kita setting pola aja dulu. Kemudian coba kita tambahkan pakai ibu jari aja ya, enak ya.
This, this. Oke, klik selesai ya, sidik jari sudah ditambahkan. Coba kita matikan HP-nya ya. Kita sentuh sensor sidik jarinya ya, langsung menyala. Sekali lagi kita sentuh. Oke, langsung nyala ya. Kita hapus lagi sidik jari dan polanya ya. Kita hapus lagi, hapus kunci layar ya. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk reviewnya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kok Pak Toh nangis loh. Dikembalikan, masuknya lagi. Bapak ya Pak Toh.